Pertarungan antara radikal Nasrani atau Kristen versus radikal Islam di Indonesia sudah berlangsung sangat lama. Boleh dibilang bahkan sejak penyebaran agama Nasrani oleh pendatang Eropa dahulu, pergesekan, stigmatisasi dan syakwasangka selalu berkembang antara dua agama ini. Tetapi kita tidak akan membahas runutan waktunya yang tentu akan terlalu panjang untuk video ini. Namun dari kisah perebutan pengaruh antara dua kelompok tersebut, kita bisa melihat perbedaan strategi keduanya dalam mencapai tujuan akhir mereka. Radikal Islam lebih cenderung memformalisasikan tujuan mereka dalam bentuk negara Islam, penegakan syariat Islam, atau yang terbaru, Khilafah Islam oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Aksi-aksi mereka dibangun dari holako-holako, seminar, hingga demonstrasi dalam jumlah massa yang cukup besar, yang menyerukan Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Islam tersebut. Berbeda dengan Islam radikal yang diidentikan dengan terorisme, khilafah, atau negara Islam, kelompok radikal Kristen teramat sangat halus dengan melebur ke dalam konsep nasionalisme Indonesia, dengan target kendali kepada berbagai simpul kekuasaan. Gerakan radikal Kristen tidak pernah memformalkan cita-cita mewujudkan negara Kristen Republik Indonesia, tetapi yang terpenting bagi mereka yaitu bagaimana nilai-nilai dan kepentingan kekristenan menancap kuat di Indonesia dalam dalih nasionalisme. Baik radikal Kristen maupun radikal Islam sama-sama menginginkan kekuasaan politik di Indonesia. Tetapi radikal Kristen jauh lebih cerdas dengan mencapai kekuasaan melalui manipulasi media dan bermain lihai dalam pertarungan demokrasi. Hanya ketika kekuasaan politik berhasil dicapai, barulah tekanan kepada umat Islam dapat diwujudkan. Contoh paling sederhana adalah bagaimana Leonardus Bernardus Murdani melakukan pelanggaran HAM berat terhadap ratusan umat Islam dalam tragedi berdarah Tanjung Priok 1984 lalu. Kebodohan kelompok radikal Islam yang sering terpancing jalan kekerasan, sangat menyusahkan Islam politik jalur partai dalam mencapai kekuasaan. Kesembronoan mereka membuat pengawasan terhadap kelompok Islam moderat lainnya semakin mencengkeram. Strategi memecah belah umat Islam dalam kotak-kotak perjuangan sempit tersebut jelas merupakan hasil operasi intelijen model Orde Baru. Untuk mengatasi ancaman kekacauan yang disebabkan dengan memanasnya suhu politik dan kekecewaan terhadap PDIP, maka peranan polisi, BIN, dan TNI akan sangat besar dalam stabilisasi keadaan. Kuncinya adalah seluruh elemen Islam dari kelompok manapun, jangan ada yang bergerak ke arah kekerasan, karena terprovokasi oleh manuver halus kelompok simpatisan komunis, LGBT, dan radikal Kristen. Umat Islam Indonesia dari kelompok manapun harus dapat menahan diri dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan tanpa harus kehilangan jati diri keislamannya, dan tanpa terjebak dalam propaganda anti-Pancasila. Reaksi Damai Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, yang dibubarkan merupakan contoh yang baik. Seyogianya HTI juga dapat lebih cerdas lagi menyikapi manuver-manuver musuh Islam dengan menerima pembubaran secara damai. Dan menempuh konsolidasi longgar dengan kelompok-kelompok yang lebih mapan, seperti Muhammadiyah dan NU. Sisi lainnya yaitu tubuh umat Islam sendiri cenderung ketinggalan dalam kerangka berpikir dan kurang sigap membaca tanda-tanda zaman. Contoh aktual, ketika tahun 1999 lalu, Profesor Fahmi Zarkashi pulang dari Malaysia dan memperingatkan umat Islam Indonesia adanya bahaya upaya sekularisasi pendidikan, kebanyakan audiens saat itu tidak terlalu merespon dengan baik. Padahal, geliat sekularisasi pendidikan umat Islam Indonesia semakin kencang dan terasa akhir-akhir ini. Umat Islam dibiarkan asyik merayakan hari-hari besar Islam, seperti Mauludan, Rajaban, Isra Mikraj, dan lainnya. Tapi umat Islam tidak akan dibiarkan membuka mata sekejap pun agar bisa menyadari bahaya yang tersembunyi di belakang punggung mereka. Salah satu sebab ketertinggalan cara berpikir tersebut, yaitu akibat pola pengajaran agama yang terlalu berfokus pada fikih atau tata cara beribadah. Sehingga umat Islam kurang melek dengan apa yang berkembang di sekitarnya. Lebih lanjut, umat Islam akan dibiarkan sibuk bertengkar dengan sesamanya sendiri dalam hal perkara-perkara tata cara ibadah,
fikih, dan sejenisnya. Suatu tema pertengkaran yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu dan tidak pernah bisa diambil sikap dengan baik oleh sebagian kalangan. Islam diberikan kebebasan beribadah dan melakukan seremonial budaya, tapi masjid harus jauh dari politik. Dan Islam dicitrakan harus bersih dari politik. Sementara radikal Kristen bebas merancang skenario-skenario politik masa depan secara diam-diam. Islam politik adalah satu-satunya yang paling ditakuti orang kafir sejak dulu, karena ia bisa menstimulasi kebangkitan dan kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Karena ketakutan yang sama itulah, penjajah Belanda mengirimkan Snoek Hurgronje untuk belajar Islam ke Mekah. Keberhasilan depolitisasi umat Islam Indonesia inilah yang kita lihat hasil maupun dampaknya sekarang. Akibatnya, banyak sekali umat Islam, termasuk tokoh-tokohnya yang terbawa gendang yang ditabuhkan oleh musuh-musuh Islam. Termasuk oleh radikal Kristen sendiri, sehingga umat Islam tidak pernah satu suara, satu tekad, dan satu barisan. Efeknya, radikal Kristen kembali berjaya melemahkan kekuatan umat Islam Indonesia sebagai raksasa yang dibuat terus-menerus tidur. Umat Islam Indonesia harus lebih cerdik dalam menghadapi manuver-manuver licin radikal Kristen di Indonesia. Tidak bisa hanya mengandalkan aksi demonstrasi, fatwa, maupun istimewa ulama. Melainkan dibutuhkan upaya sistemik yang menyeluruh, yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek intelijen. Karena radikal Kristen piawai memainkan operasi-operasi intelijen hitam yang berbahaya. Saatnya umat Islam Indonesia jangan sekedar menjadi umat seremonial, yang hanya ramai di hari-hari besar Islam, tetapi minim peningkatan pemahaman dan level berpikirnya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.